Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Ahmad Edi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Buton dari SD Negeri 17 Buton, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil refleksi dari aktivitas pembelajaran 1.1.J koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang pertama, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan, di mana tujuan utama pendidikan mengembangkan potensi dan karakter murid secara utuh, baik dari segi intelektual, emosional, maupun sosial. Kedua, pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang merdeka, yang dapat berpikir kritis, berperilaku etis, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Ketiga, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat kontekstual, yaitu pendidikan yang relevan dengan lingkungan, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Penjelasan pertama, prinsip Tuturi Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa seorang pendidik harus dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kedua, pendidikan sebagai proses pembudayaan. Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan yang harus selaras dengan nilai-nilai kebudayaan lokal. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Ketiga, Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep tripusat pendidikan yang mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini harus saling bersinergi untuk mendukung perkembangan anak. Pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan sekolah, tetapi juga perlu dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat. Keempat, pendidikan yang memerdekakan. Beliau menginginkan pendidikan yang memerdekakan, di mana murid diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan harus membebaskan murid dari belenggu kebodohan dan penindasan, serta mendorong murid untuk berpikir kritis dan kreatif. Kelima, pendidikan berbasis kontekstual. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum dan metode pengajaran harus disesuaikan dengan konteks lokal untuk lebih bermakna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, pengembangan karakter dan budi pekerti. Selain pengetahuan akademis, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter dan budi pekerti. Pendidikan harus membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kepercayaan tentang murid. Yang pertama, murid saya anggap cenderung sebagai penerima informasi pasif yang harus mematuhi instruksi guru. Kedua, prestasi akademik dianggap sebagai indikator utama keberhasilan murid. Ketiga, pembelajaran lebih berfokus pada hasil akhir seperti nilai ujian dan ranking kelas. Kepercayaan tentang pembelajaran. Pembelajaran sering bersifat satu arah di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan. Kurikulum yang ketat dan standar penilaian yang kaku dianggap sebagai jalan terbaik untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Aktivitas kelas cenderung bersifat seragam dan tidak banyak menekankan individualitas atau kreativitas murid. Perubahan pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, kepercayaan tentang murid. Murid saya pandang sebagai individu yang memiliki potensi unik dan kemampuan untuk berkembang secara holistik.
menyadari pentingnya memperhatikan perkembangan karakter dan moral murid bukan hanya prestasi akademik, melihat murid sebagai subjek pendidikan yang aktif dan memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pembelajaran. Kepercayaan tentang pembelajaran harus bersifat interaktif dan kolaboratif, di mana murid diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan karakter, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Menyadari pentingnya lingkungan belajar yang menyenangkan dan merangsang kreativitas serta rasa ingin tahu murid. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas pendidikan agama Islam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan prinsip trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu membuat pembelajaran berkelanjutan dengan mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki murid. Konvergen mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan aspek kehidupan dalam pengajaran agama Islam. Konsentris mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana mereka dapat mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka. Kedua, mengembangkan pendidikan yang memerdekakan, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi dan memahami ajaran agama Islam melalui diskusi, refleksi, dan praktik langsung. Menghargai perbedaan individu dan mendorong murid untuk menemukan makna pribadi dalam pelajaran agama Islam. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, membangun hubungan yang baik antara guru dan murid berdasarkan saling menghormati, membuat ruang kelas yang aman dan nyaman di mana murid merasa dihargai dan didengar. Keempat, mengintegrasikan nilai-nilai luhur dalam pembelajaran, seperti menanamkan nilai-nilai kejujuran, empati, tanggung jawab, dan gotong royong, serta menggunakan metode cerita, permainan perang, dan aktivitas kelompok untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut secara menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut pembelajaran di kelas pendidikan agama Islam. Demikian penjelasan mengenai refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.